Glory Man United. Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terupdate dari Manchester United khusus untuk Anda para pecinta Manchester United. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like, subscribe dan juga share informasi ini kepada semua fans Manchester United di seluruh dunia. Dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Petinggi Manchester United abaikan Ralf Rangnick, setan merah terancam hilang arah. Tren penurunan performa Manchester United semakin bertambah buruk jika melihat ulah para petinggi setan merah. Mirror melaporkan jika para petinggi Manchester United tidak terlalu menggubris pelatih Ralf Rangnick soal hal tertentu. Salah satu hal yang menjadi perhatian terbesar Rangnick adalah soal penguatan lini tengah. Dia beberapa kali mengungkapkan jika Manchester United belum bisa mengendalikan pertandingan seperti yang dia inginkan. Solusi tercepat yang bisa diambil adalah dengan mendatangkan pemain baru. Memang United memiliki stok pemain tengah yang bisa terbilang minim. Mereka hanya punya Nemanja Matic, Scott McTominay dan juga Fred yang terbiasa bermain sebagai gelandang tengah. Laga melawan Aston Villa dini hari kemarin kembali menunjukkan titik lemah setan merah di lini tengah. Rangnick tidak bisa berbuat banyak ketika Fred dan Matic mulai kedodoran. Apalagi Nemanja Matic tidak bisa bermain lepas lantaran sudah terkena kartu kuning di babak pertama. Ide untuk mendatangkan pemain tengah baru sejatinya sudah dicetus oleh Gunnar Solskjaer. Ralf Rangnick pun setuju dengan apa yang menjadi keinginan terpendam tersebut. Namun para petinggi United tidak melibatkan Rangnick dalam hal pembicaraan soal transfer tersebut. Padahal Rangnick tidak akan langsung pergi dari Old Trafford andai kontraknya tidak diperpanjang sebagai pelatih. Dia bakal melakoni peran sebagai penasehat klub soal mendatangkan pelatih dan juga pemain baru. Gelagat kurang bagus para petinggi setan merah dengan mengabaikan Ralf Rangnick bisa menjadi bumerang bagi tim mereka. Mereka berpotensi kembali ke jalan tanpa arah sebagaimana yang terjadi selama ini. Kami, Rangnick, John Murtough, Ed Woodward, dan Richard berbicara soal transfer pemain pekan lalu, ungkap Rangnick dikutip dari Mirror. Tetapi saya tidak terlibat langsung dalam pembicaraan tersebut, sambung dari Rangnick. Seharusnya para petinggi United belajar dari kesalahan masa lalu. Mereka harus berusaha memenuhi keinginan siapapun pelatih yang mereka percaya saat ini untuk menangani tim. Jose Mourinho dan Louis van Gaal sudah membeberkan sisi buruk United soal transfer pemain beberapa waktu silam. Mereka kerap mendapatkan pemain yang tidak benar-benar menjadi incaran untuk mengisi posisi tertentu. Manchester United bandrol Phil Jones 293 miliar rupiah. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan siap untuk melepas Phil Jones ke klub lain pada jendela transfer musim dingin di bulan Januari ini. Kabarnya United juga telah membandrol Phil Jones dengan nilai 293 miliar rupiah. Seperti yang diketahui sebelumnya, bahwa Phil Jones sempat menepi selama 2 tahun karena dibekap cedera lutut parah. Phil Jones baru mencatatkan satu penampilan di awal tahun ini, yakni ketika United dikalahkan oleh Wolverhampton di Old Trafford dengan skor 1-0. Dilansir dari Daily Star, Manchester United belakangan diklaim telah memasukkan nama Phil Jones ke dalam daftar jual mereka di awal bulan ini. Sejauh ini baru 2 tim yang menunjukkan ketertarikan untuk mendatangkan Phil Jones. 2 klub yang dimaksud adalah Burnley dan juga Newcastle United. Hanya saja untuk mendatangkan Phil Jones bukan perkara yang mudah. Pasalnya Manchester United telah membandrol sang pemain dengan harga 15 juta pound sterling atau setara dengan 293 miliar rupiah. The Clarets sendiri kabarnya memilih mundur lantaran mereka menilai bandrol yang diinginkan oleh United terbilang terlalu mahal, meski kontraknya tinggal menyisakan 18 bulan lagi. Terlebih gaji Phil Jones saat ini menyentuh angka 100.000 pound sterling per pekan. Newcastle sendiri memiliki uang yang cukup untuk mendatangkannya di awal tahun ini. Namun manajer The Toon Army, Eddie Howe, kabarnya memiliki target lain yang dinilai lebih mendesak untuk didatangkan. Anthony Martial bantah Ralf Rangnick, "Mana pernah saya tidak mau bermain untuk Manchester United." Anthony Martial dengan keras membantah klaim manajer interim Manchester United Ralf Rangnick yang mengatakan bahwa dirinya menolak untuk ikut dalam rombongan skuad yang bermain imbang 2-2 di markas Aston Villa. Martial ingin meninggalkan United dengan Sevilla tertarik untuk mengontraknya pada Januari ini. United hanya memiliki 8 pemain di bangku cadangan, termasuk 2 penjaga gawang, ketika Rangnick mengungkapkan bahwa Martial dengan jujur tidak mau bermain untuk setan merah. Dia tidak ingin bermain di skuad, kata Rangnick sebelum duel Liga Premier Inggris melawan Aston Villa. Seharusnya dia masuk ke dalam skuad, tetapi tidak mau. Itulah alasan mengapa dia tidak ikut kami hari ini, ungkap Rangnick.
Mendengar komentar sang manajer, Martial lantas mengungkapkan menggunakan media sosialnya untuk memberikan klarifikasi dan menegaskan bahwa dia tidak pernah bersikap tidak hormat kepada fans United setelah melewati karir yang panjang di Old Trafford. Striker internasional Prancis berusia 26 tahun itu menulis di Instagram story-nya, "Saya tidak pernah menolak bermain untuk United. Saya sudah berada di sini selama 7 tahun dan saya tidak pernah tidak menghormati dan tidak akan pernah tidak menghormati klub dan juga fans." Tulis dari Anthony Martial. United bersedia melepas Martial pada bursa transfer musim dingin ini dengan status pinjaman kepada klub manapun, asalkan memenuhi tuntutan biaya mereka dengan menggaji sang pemain sepenuhnya. Hasil imbang di markas Aston Villa membuat United masih terpaku di posisi ke-7 klasemen, sementara Liga Premier Inggris musim ini semakin memberatkan langkah mereka untuk masuk ke zona 4 besar. Daripada mencetak gol, Bruno Fernandes lebih suka Manchester United menang. Bruno Fernandes berhasil mendulang 2 gol saat United bermain imbang kontra Aston Villa. Namun Fernandes mengaku lebih suka United meraih kemenangan daripada mencetak gol. Menjalani laga pekan ke-22 Premier League di Villa Park, Minggu 16 Januari, Bruno Fernandes tampil sejak menit awal. Gelandang 27 tahun itu ditempatkan sebagai gelandang tengah dalam formasi 4-3-3 racikan manajer Manchester United Ralf Rangnick. Fernandes bermain bagus dalam duel tersebut. Berdasarkan statistik yang dicatat WhoScored, Bruno Fernandes melepaskan 2 tembakan on target, akurasi umpan mencapai 84%, serta melakukan 4 tackle sukses. Sepanjang tembakan Fernandes itu pun berhasil membuahkan hasil dan membawa tim Setan Merah memimpin. 2 gol Bruno Fernandes tercipta pada menit ke-6 dan juga 67. Sayangnya, Manchester United gagal mempertahankan keunggulan tersebut. Aston Villa berhasil menyamakan kedudukan lewat aksi Jacob Ramsey pada menit ke-77 dan Philippe Coutinho pada menit ke-81. Sampai laga usai, skor 2-2 tetap bertahan. Hasil imbang tersebut membuat posisi Manchester United turun ke urutan ke-7 klasemen sementara Premier League dengan nilai 32. Adapun Aston Villa di peringkat ke-13 dengan 23 poin. Gol itu terasa spesial untuk Bruno Fernandes. Pasalnya dia menyudahi paceklik golnya setelah terakhir kali membobol gawang lawan pada 2 Desember tahun lalu. Akan tetapi Fernandes mengaku lebih senang melihat Manchester United meraih kemenangan daripada mencetak gol. "Tentu saja saya senang selalu mencetak gol, tetapi saya lebih suka memenangkan pertandingan. Saya lebih suka mengikhlaskan 2 gol saya dan membiarkan orang lain mencetaknya, dan kemudian kami memenangkan pertandingan. Tentu saja saya senang mencetak gol, saya selalu senang, tetapi saya ingin lebih banyak membantu tim ini," ungkap Bruno Fernandes. "Hari ini tidak masuk akal bagi saya untuk mencetak 2 gol, tetapi kami hanya berhasil mendapatkan 1 poin. Bisa jadi mencetak gol ketiga," kata Bruno Fernandes. Hanya 3 pemain ini yang pantas perkuat United usai diimbangi Aston Villa. Legenda Manchester United Roy Keane menyebutkan hanya ada 3 pemain yang pantas dipertahankan Setan Merah dari skuad saat ini. Salah satu di antaranya adalah Bruno Fernandes. Manchester United kembali meraih hasil buruk ketika menghadapi Aston Villa pada lanjutan Premier League dini hari kemarin. Hasil tersebut membuat posisi Ralf Rangnick makin terjepit. Bagaimana tidak, dia sudah gagal memberikan kemenangan dalam 2 laga terakhirnya di Premier League yang membuat Marcus Rashford Chelsea semakin berjarak dengan posisi 4 besar. Roy Keane pun menyoroti performa sejumlah pemain yang diturunkan oleh Ralf Rangnick dalam beberapa laga terakhir. Menurutnya hanya ada 3 pemain yang pantas dipertahankan untuk tetap membela Setan Merah. "Ya, tentu Bruno. Anda juga punya Rafael Varane serta beberapa pemain muda di sana," kata pria asal Republik Irlandia tersebut dikutip dari media Inggris. Yang cukup mengejutkan, Roy Keane juga menyebutkan nama Cristiano Ronaldo sebagai salah satu pemain yang patut dipertahankan. Menurutnya, semangat juang dan juga kerja keras yang ditujukan oleh Ronaldo merupakan salah satu yang terbaik. Orang sepertinya tidak selalu menjadi malapetaka bagi tim, ungkap Roy Keane.